Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megista Patuti dengan NIM 55142250. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Perancangan Taman Hiburan Tematik atau Theme Park Budaya dan Alam di Pesisir Pantai Gorontalo untuk mendukung pariwisata lokal dengan konsep arsitektur tradisional. Nah, masuk pada bagian latar belakang. Jadi dewasa ini, industri pariwisata mengalami sebuah perkembangan yang pesat, yang dimana didorong oleh meningkatnya masyarakat yang memiliki minat tinggi untuk bisa mengeksplorasi destinasi baru. Nah, salah satu segmen yang paling banyak diminati adalah pariwisata pantai, yang dimana bisa menawarkan sebuah kombinasi antara relaksasi dan juga petualangan di alam itu sendiri. Di Indonesia, Provinsi Gorontalo merupakan salah satu provinsi yang memiliki potensi besar dalam pengembangan sebuah wisata pantai, khususnya yang ada di Kabupaten Monogelango. Salah satu destinasi unggulan yang saat ini sedang berkembang atau sedang tren, yaitu adalah Pantai Kurnei, yang dikenal dengan pasirnya yang putih dan juga airnya yang jernih. Hal ini bisa menjadikan peluang untuk kita mengembangkan atau memperkenalkan sebuah budaya maupun keindahan yang ada di Provinsi Gorontalo kepada wisatawan yang berkunjung di Pantai Kurnei. Meskipun jumlah pengunjungnya yang terus meningkat, Pantai Kurnei ini masih terdapat tantangan terkait fasilitas yang kurang memadai serta sistem tarifnya yang tinggi yang dapat mempengaruhi pengalaman kepuasan wisatawan. Nah, untuk meningkatkan daya tarik kepuasan wisatawan yang ada di Pantai Kurnei, hal ini diperlukan sebuah pengembangan fasilitas yang lebih menarik. Salah satunya yaitu melalui konsep perancangan taman hiburan tematik atau theme park berbasis budaya dan alam yang ada di Gorontalo. Nah, perancangan taman hiburan ini nantinya merupakan sebuah taman hiburan yang tidak hanya sekedar taman rekreasi, tetapi juga bisa menjadi sarana edukatif bagi wisatawan untuk bisa lebih mengenal tentang sejarah, tradisi, budaya, maupun keindahan alam yang ada di Gorontalo. Theme park ini nantinya dirancang agar wisatawan yang ada di Pantai Kurnei, dia tidak hanya mendapatkan pengalaman menikmati keindahan alam pantai, tetapi juga bisa memiliki kesempatan untuk bisa lebih mengenal lebih dalam terkait budaya maupun keindahan alam yang ada di Gorontalo. Dengan adanya taman hiburan tematik ini bertemakan budaya dan alam Gorontalo, itu bisa wisatawan dapat menikmati pengalaman yang lebih beragam sehingga tidak merasa jenuh atau bosan dengan aktivitas pantai saja. Selain itu, dengan kehadiran taman hiburan tematik ini bisa meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan yang ada di Pantai Kurnei, kemudian bisa memperpanjang durasi tinggal wisatawan, serta bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui sektor pariwisata yang lebih terintegrasi. Nah, dari latar belakang tadi bisa saya rumuskan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana merancang sebuah kawasan taman hiburan tematik atau theme park di Pantai Kurnei yang bisa menarik minat wisatawan untuk mengenal lebih dalam terkait budaya maupun keindahan alam yang ada di Gorontalo. Yang kedua, bagaimana mengintegrasikan konsep arsitektur tradisional Gorontalo dalam desain sebuah taman hiburan tematik untuk menciptakan pengalaman wisata yang edukatif dan juga menarik bagi pengunjung. Dan yang ketiga yaitu bagaimana strategi perencanaan tata ruang maupun fasilitas di kawasan taman hiburan tematik bisa mendukung aktivitas wisata sekaligus memperkenalkan budaya dan juga keindahan alam yang ada di Gorontalo. Nah, untuk tujuan perancangan ini yang pertama yaitu memberikan pengalaman wisatawan yang unik dan juga memberikan pengalaman wisata yang unik dan juga eduktif pada wisatawan. Yang kedua, bisa mengintegrasikan budaya dan alam yang ada di Gorontalo. Kemudian yang ketiga, penerapan sebuah arsitektur tradisional. Dan yang ketiga yaitu menciptakan tata ruang dan fasilitas optimal yang ada di Pantai Kurnei. Nah, untuk sasaran perancangan, yang pertama yaitu menciptakan identitas wisata khas Gorontalo. Yang kedua, bisa menyediakan wahana dan juga atraksi edukatif. Dan yang ketiga, membangun fasilitas yang nyaman dan juga aksesibel bagi pengunjung. Yang keempat, bisa mewujudkan interaksi sosial antara wisatawan dan juga masyarakat lokal. Dan yang kelima, yaitu meningkatkan daya saing pariwisata yang ada di Gorontalo. Untuk lingkup pembahasan yang pertama yaitu terkait aspek perancangan arsitektur, yang dimana desain theme park ini dia mengadopsi arsitektur tradisional Gorontalo sebagai konsep utama. Yang kedua yaitu aspek tata ruang dan juga zonasi, yaitu pembagian zona dilakukan berdasarkan fungsi terkait zona budaya, edukasi, hiburan maupun zona kuliner khas Gorontalo. Yang ketiga yaitu terkait aspek fasilitas dan infrastruktur, yang dimana ini akan membahas tentang theme park yang dilengkapi dengan fasilitas utama berupa wahana wisata yang berbasis budaya serta fasilitas pendukung seperti tempat ibadah, ada toilet umum maupun area parkir dan juga ruang terbuka hijau. Dan keempat yaitu aspek sosial dan budaya, yang dimana akan membahas mengenai strategis perancangan yang bertujuan untuk meningkatkan interaksi wisatawan dengan budaya lokal.
Nah, untuk metode pembahasan, metode yang saya gunakan yaitu pendekatan penelitian deskriptif kualitatif sebagai dasar. Kemudian untuk teknik pengumpulan data yaitu dengan cara mengumpulkan data primer dan juga sekunder melalui survei maupun studi data akur. Dan yang ketiga ada teknik analisis, di mana menganalisis dan juga mengintesis sebuah data untuk mengembangkan sebuah konsep rancangan. Dan yang terakhir yaitu penyajian hasil dengan menyajikan sebuah temuan dari konsep tersebut melalui desain, gambar, paket, dan juga media seperti banner. Nah, untuk masuk pada tinjauan umum, yang pertama yaitu memberitahukan sebuah definisi taman hiburan tematik atau theme park. Taman hiburan tematik merupakan sebuah taman rekreasi yang memiliki karakteristik khusus untuk bisa menciptakan tempat tersebut dengan tema yang dirusung untuk bisa dijadikan sebuah konsep. Kemudian untuk fungsi taman hiburan tematik ini atau theme park yakni sebagai taman hiburan yang bisa memberikan pengalaman rekreasi yang menyenangkan bagi pengunjung melalui sebuah wahana permainan, atraksi maupun interaktif, pertunjukan dan juga zona yang bertema tertentu. Adapun jenis-jenis tema yang bisa diterapkan pada taman hiburan tematik, yang pertama yaitu ada tema petualangan, yang kedua ada tema teknologi dan juga kecanggihan, yang ketiga ada tema internasional, yang keempat ada tema alam, yang kelima ada tema dunia maya, yang berikutnya ada tema sejarah dan budaya, dan yang terakhir ada tema film. Untuk jenis-jenis taman hiburan tematik atau theme park, yang pertama ada Marine Life Park, yang dimana Marine Life Park ini dia sebuah taman hiburan yang hanya khusus menampilkan sebuah acara, wahana maupun atraksi tentang kehidupan laut. Kemudian yang kedua ada Water Parks. Water Parks ini dia seperti taman hiburan yang dilakukan dengan air seperti air slide, kolam renang maupun arena air mancur dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada Zoo and Wildlife Parks, itu merupakan sebuah taman hiburan seperti kebun binatang. Kemudian untuk yang keempat ada Traditional Theme Parks, itu dia jenis taman yang lebih menekankan pada tamannya daripada wahana, seperti bagian dari landscape yang tematik daripada wahananya. Kemudian yang kelima ada Amusement Parks, itu adalah sebuah jenis taman hiburan yang lebih berfokus pada wahana permainannya. Dan yang terakhir ada Touristic Parks, itu adalah sebuah taman yang memiliki atraksi teknologi tinggi penuh efek khusus yang bisa memungkinkan pengunjung mengalami masa depan. Nah, masuk pada tinjauan khusus, yang pertama yaitu pengertian arsitektur tradisional. Arsitektur tradisional merupakan representasi teknik membangun dari tradisi budaya bermukim masyarakat sesuai dengan nilai-nilai dan kepercayaan yang dianut sekelompok budaya tertentu. Nah, latar belakang dari budaya Gorontalo, yang pertama Gorontalo merupakan sebuah lingkungan hukum adat di Indonesia memiliki ketertarikan erat di antara agama Islam dengan budaya. Nah, di mana Islam banyak mempengaruhi budaya Gorontalo, sementara beberapa ajarannya juga diadaptasi menjadi sebuah bagian dari tradisi masyarakat. Nah, unsur budaya daerah Gorontalo meliputi pandangan hidup, peninggalan seperti pakaian dan rumah raja, bahasa daerah, seni sastra, ilmu pengetahuan, sistem pemerintahan kerajaan, hingga arsitektur tradisional. Kemudian untuk bentuk-bentuk dasar arsitektur tradisional Gorontalo, yang pertama yaitu struktur bangunan. Kemudian untuk pertama atap bangunan itu dia berbentuk pelana dan juga limasan bertingkat 2 atau 3. Kemudian untuk yang kedua dinding dan juga pondasinya itu biasanya menggunakan kayu dengan pondasi tiang setinggi 0,2 sampai 2 meter. Kemudian untuk ornamen dia biasanya memiliki motif alami dengan makna simbolis tertentu. Dan untuk warna dia biasanya terinspirasi dari filsafat adat seperti merah kekuningan yang memberikan simbol api dan juga coklat yang memberikan simbol panah. Tata ruang dia biasanya berbentuk persegi panjang terdiri dari serambi depan, serambi tengah, kamar tidur, ruang makan, gedung dan juga dapur. Nah, berikut adalah beberapa studi banding terkait objek sejenis saya yaitu taman hiburan tematik. Yang pertama yaitu ada Taman Hiburan Trans Studio Bandung, yang dimana Taman Studio Bandung ini merupakan sebuah taman hiburan seluas 4,2 hektar dengan 3 zona tematik, yaitu ada Studio Central, Desla City, dan juga Magic Corner. Di sirkulasi pada Trans Studio Bandung ini dirancang melingkar untuk bisa memudahkan akses antar zona bagi pengunjung. Kemudian untuk organisasi ruang dia mengikuti pembagian zona dengan wahana, pertunjukan, dan juga fasilitas dalam satu struktur yang tertutup. Untuk masa bangunan sepenuhnya indoor tanpa adanya ruang luar. Kemudian untuk fasilitasnya dia meliputi beberapa wahana permainan, kemudian ada area pertunjukan, ada restoran, kemudian ada toilet umum dan juga ada ruang medis. Yang kedua ada Jongwelani Sentul yang ada di Bogor, yang dimana ini merupakan sebuah taman hiburan outdoor seluas 35 hektar dengan terdiri dari 5 zona, yaitu ada Downtown, ada Carnivalia, ada Exploria, ada Tropicalia, dan juga ada Mesteria.
Akses utama untuk masuk ke Jong Lelan Sentro Bogor ini yaitu melalui gerbang Sentul Nirwana dengan sirkulasi pejalan kaki yang luas. Kemudian untuk organisasi ruang yaitu membagi sebuah warna sesuai tingkat identitas permainannya. Untuk masa bangunannya dia tersebar dengan sebuah landscape hijau dan juga pemandangan pergunungan serta fasilitas yang ada di Jonglelan Sentro Bogor ini yaitu mencakup beberapa warna permainan, kemudian ada pusat edukasi, ada restoran, toilet umum, musola dan juga ada parkir. Untuk objek yang ketiga yaitu ada Universal Studios yang ada di Singapura. Ini merupakan sebuah taman hiburan tematik juga dengan seluas 20 hektar dengan 7 zona film. Yang pertama ada Madagascar, ada Far Far Away, ada Last Sword, kemudian ada Ancient Egypt, ada Sesame City, ada New York, and Hollywood. Sirkulasi pada Universal Studios Singapura ini dia dengan menggunakan sirkulasi linear dengan menggabungkan sebuah zona melalui jalur pejalan kaki. Kemudian organisasi ruangnya dia berbasis tema film dengan warna, pertunjukan dan juga arah interaktif. Kemudian untuk masa bangunannya dia mengkombinasikan interaksi indoor dan juga outdoor. Dan untuk fasilitasnya meliputi ada beberapa wahana permainan yang canggih, kemudian ada restoran yang bertema, ada toko souvenir dan juga layanan bagi pengunjung. Nah, berikut adalah studi banding terkait tema sejenis yang saya ambil yaitu tema arsitektur tradisional. Yang pertama yaitu ada bangunan Bandar Udara Panua yang ada di Pamuwato. Bandara Panua Gorontalo ini dia berfungsi sebagai pintu gerbang transportasi udara regional sekaligus ikon budaya lokal. Desainnya itu mengadopsi sebuah bentuk atap rumah adat Gorontalo dengan struktur yang bertingkat. Material lokalnya seperti dia menggunakan material kayu ulin dan juga batu alam yang digunakan untuk eksterior dan juga interior. Selain itu, untuk ornamen khas yang diterapkan pada bangunan seperti ada ornamen motif burung maleo dan juga ada palok kain karo yang diterapkan pada fasad dan juga interior untuk bisa memperkuat identitas budaya Gorontalo. Yang kedua ada Hotel Toyo Suawa yang merupakan sebuah hotel yang mengakomodasi wisata yang mengangkat budaya Gorontalo. Bangunan ini dia menyerupai sebuah rumah adat Gorontalo dengan struktur simetris dan juga elemen rumah panggung. Untuk atapnya dia terinspirasi dari rumah adat Dolopa dengan bentuk segitiga yang bertingkat dan juga melandai. Kemudian untuk warna eksteriornya didominasi coklat, kayu, krem dan juga putih yang menciptakan suasana alami. Untuk material utama itu ada berupa kayu jati, ada batu alam yang juga ada beton yang dilengkapi dengan beberapa ukiran pada tiang tangga dan juga dinding interior sebagai elemen estetis dan juga budaya Gorontalo. Dan yang objek yang ketiga yaitu Bantayan Bondowoso yang berfungsi sebagai gedung pertemuan maupun pusat kebudayaan yang ada di Gorontalo. Bangunan ini merupakan bangunan yang berupa sebuah rumah panggung dengan tiang kayu yang tinggi yang melambangkan sebuah kebangsawanan. Nah, atapnya itu dia seperti khas rumah adat Gorontalo dengan susunan bertingkat, kemudian material utamanya berupa kayu, ada juga beton dan juga anyaman bambu untuk menampilkan nuansa tradisional. Kemudian untuk ornamen khas yang diterapkan pada eksterior maupun interior seperti ukuran kayu yang bermotif dengan yang geometris dan juga flora yang memperkuat filosofi budaya lokal dalam arsitektur bangunan ini. Nah, sekian itulah presentasi dari saya terkait proposal saya mulai dari bab 1 hingga bab 2. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.